Tak selamanya akan menjadi pemimpin PDIP, rupanya inilah sosok yang diprediksi akan gantikan Megawati sebagai pemimpin PDIP. Disebut-sebut dari Terah Soekarno. Dan sebetulnya suasana seperti ini juga tidak baru. Karena di zamannya masih ada Pak Kemas, itu menarik tuh. Kadang-kadang Bu Mega punya satu pemikiran, Pak Sik punya pemikiran yang lain. Tetapi kacamata di dalam itu bukan kacamata pembelahan, tapi justru ibaratnya kalau burung Garuda itu dua kepak sayap begitu ya, saling melengkapi. Kalau istilahnya itu begini, Bu Mega itu simbol, Pak Taufik itu operator politik begitu ya. Jadi Bu Mega mewakili idealisme, Pak Taufik itu mewakili pragmatisme di lapangan. Meski peran-perannya selama ini selalu di belakang layar, tapi sentuhan dingin, peran signifikan Prananda tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu menunjukkan bahwa terah politik Soekarno ada yang muncul ke permukaan seperti Puan Maharani, tapi ada juga yang bekerja di balik layar, di mana perannya cukup vital membesarkan satu institusi, tentu dengan bauran nafas Soekarnois yang kemudian diidentifikasi sebagai suaranya Wong Cilik. Ya mungkin saja berbeda tergantung dari kelegaan atau planning dari Bu Mega ke depannya untuk suksesi partai politiknya. Kalau saya sih, saya setuju juga. Sangat sulit mau mengganti peran Ibu Megawati di PDI Perjuangan. Maka memang kalau beliau masih sehat walafiat, tentunya agak ada rasa jengah ya atau ketidakmungkinan dari kader PDI Perjuangan untuk kemudian mendorong orang lain mengatakan Bu Mega sebelum Ibu Mega sendiri mengatakan bahwa harus ada orang lain yang akan mengatakannya. Baru-baru ini PDI Perjuangan disebut tengah menyiapkan kader untuk menjadi ketum partai menggantikan Megawati Soekarno Putri kelak. Bahkan diprediksi bahwa pergantian di tubuh PDIP ini kelak tak akan jauh dari keturunan Soekarno. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Yunarto memprediksi regenerasi di tubuh PDI Perjuangan kelak tak akan jauh dari Terah Soekarno. Menurut Yunarto, Megawati bakal melimpahkan kursi kepemimpinan parpol ke putra atau putrinya setelah nantinya tak menjabat. Menurutnya, ideologi politik PDIP sejak dulu selalu berkiblat pada sosok proklamator Soekarno. Jadi, kecil kemungkinan kursi tertinggi partai kelak dilimpahkan pada figur di luar garis keturunan Presiden pertama RI tersebut. Yunarto menambahkan bahwa PDIP hanya akan membuka peluang bagi sosok di luar Terah Soekarno dalam urusan pencalonan presiden. Penunjukan Joko Widodo sebagai presiden yang diusung PDIP merupakan salah satu bukti nyatanya. Yunarto mengatakan, saya pikir kalau untuk kursi ketum PDI Perjuangan akan mengarah pada darah biru. Peluang bagi sosok di luar darah biru lebih terbuka untuk posisi capres, dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega ketika memajukan Jokowi sebagai presiden. Ditunjuknya Puan Maharani untuk mengemban sejumlah tugas kepartaian beberapa waktu belakangan menurut Yunarto, merupakan upaya Megawati dalam mempersiapkan putrinya menggantikan Megawati kelak. Megawati seakan hendak mengenalkan putrinya ke keluarga besar PDIP dan masyarakat luas, sebelum kemudian melimpahkan tongkat estafet kepemimpinan dengan memerintahkan Puan konsolidasi dengan kader partai di daerah. Yunarto berkata, karena kita tahu partai ini masih sangat terpusat hanya pada sosok Bu Mega yang sudah puluhan tahun menjadi faktor pengikat. Menurut pandangan Yunarto, Puan menjadi sosok yang potensial menggantikan Megawati di kursi ketum PDIP. Pasalnya Puan yang merupakan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDIP itu berpengalaman mengemban jabatan penting di partai. Puan juga pernah berada di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lalu kini di Legislatif sebagai Ketua DPR. Yunarto mengatakan mungkin juga ini secara internal sebagai upaya menyiapkan Mbak Puan untuk menjadi pengganti Bu Mega di jabatan ketum entah kapan. Sudah hampir 2 pekan Puan Maharani mengemban tugas sebagai juru lobi koalisi mewakili PDIP. Lantas sudah berapa banyak partai yang dilobi ketua DPR itu? Ternyata sampai kemarin Puan belum melakukan lobi ke partai manapun. Puan terlihat masih nyantai menjalankan tugas dari ketum PDIP Megawati Soekarno Putri itu. Tugas sebagai juru lobi diamanatkan Mega kepada Puan usai Rakernas 2 PDIP pada 21 hingga 23 Juli lalu. Selain Puan, Mega juga menugaskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Prananda Prabowo untuk ikut membangun koalisi dengan partai lain. Namun usai Rakernas ditutup dengan Puan menyandang status sebagai juru lobi, PDIP belum terlihat melakukan komunikasi dengan partai lain. Selama ini Puan masih terlihat sibuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.
juga sebagai Ketua DPP PDIP, dan kemarin Puan berada di Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah kegiatan. Kenapa belum melakukan safari politik ke parpol lain? Putri Megawati itu mengaku komunikasi dengan parpol lain hanya masalah teknis saja. Menurutnya bila waktunya sudah tepat, dirinya akan melakukan komunikasi politik dengan parpol lain. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Insya Allah silaturahmi dalam membangun bangsa akan dilakukan PDI Perjuangan. Begitulah ucapnya. Ketua DPR perempuan pertama ini mengaku punya kedekatan dengan para ketum parpol, sehingga untuk memulai penjajakan tentunya tidak terlalu sulit. Hanya tinggal mencocokkan waktu saja antara dirinya dengan pimpinan parpol lain. Masalahnya, kata dia, saat ini semua parpol punya aturan dan mekanisme organisasi yang berbeda-beda. Terpenting, apapun hasil yang didapatnya dari hasil safari politik dengan partai lain akan dilaporkan pada Mega, termasuk keputusan PDIP untuk membangun koalisi dengan partai manapun. Ketua fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menjelaskan, kenapa Puan belum melakukan silaturahmi politik dengan partai lain. Utut menduga, Puan sedang melakukan pertimbangan sebelum menindaklanjuti tugas untuk bersilaturahmi dengan pimpinan partai lain. Wakil Ketua DPR ini yakin, sebenarnya Puan telah berkirim kabar kepada para ketua umum partai. Namun Utut mengaku tidak mengetahui persis sejauh mana dan kapan Puan akan melakukan safari ke parpol. Sebagaimana yang ditugaskan Mega. Pasti ada alasan kenapa harus ke partai ini dan partai itu. Semua harus dikalkulasi. Begitulah tegasnya. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno juga membenarkan hal itu. Menurutnya silaturahmi politik itu hanya tinggal mengatur jadwal yang tepat saja. Apalagi waktu yang tersedia hingga Pilpres 2024 masih cukup panjang. Waktunya masih panjang, jadwal pendaftaran Capres itu kan baru September 2023. Begitulah kata Hendrawan. Selain seorang presiden, Jokowi juga adalah kader dari partai berlogo kepala banteng, yaitu PDI Perjuangan. Dengan aturan presidensial threshold 20%, tanpa berkoalisi dengan partai lain, PDIP bisa mencalonkan sendiri calon presidennya. Namun belakangan tampaknya terjadi persinggungan soal calon presiden antara Jokowi dan PDIP. Dalam hal ini, Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. Ketum PDIP tampak ingin mencalonkan putrinya Puan Maharani, sementara Jokowi cenderung lebih condong ke sosok Ganjar Pranowo. Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan agar Presiden Jokowi mencabut tiket PDIP sekaligus sebagai bentuk teguran konstitusional. Jika berpatokan pada hasil survei elektabilitas calon presiden setahun terakhir, Ganjar adalah kader PDIP satu-satunya yang bercokol di peringkat 3 besar. Bahkan, beberapa kali Ganjar berada di peringkat teratas, mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.